Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang kimia unsur. Nah, di sini nanti kita akan membagi beberapa part. Yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah tentang gas mulia. Oke, gas mulia, kalian masih ingat gas mulia itu sebutan untuk golongan berapa? Iya, dia adalah golongan 8A. Nah, di mana kondisinya untuk golongan 8A itu terkenal karena konfigurasi elektron yang stabil. Maksudnya stabil seperti apa? Oke, kita coba cek dulu terkait gas mulia itu dia ada unsur henear, xenon, radon. Nah, di sini mereka punya nomor atom 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Kalau misalkan kita konfigurasikan menjadi 2, 28, 288, 28, 18, 8, 28, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan nggak? Iya, di bagian ini kita lihat elektron valensi atau elektron terakhirnya itu adalah 8, yang artinya kita sebut sebagai oktet karena akhirannya 8. Sedangkan untuk yang He itu kita sebut sebagai duplet. Dia bersifat stabil tapi elektron terakhirnya adalah 2. Nah, duplet sama oktet itu merupakan konfigurasi yang stabil. Makanya mereka dikatakan bahwa golongan golongan gas mulia atau 8A itu masuk ke golongan yang atau unsur yang stabil, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga perlu tahu untuk gas mulia sendiri itu ada sebutannya juga nih teman-teman. Sebutannya itu adalah gas inert. Maksudnya gimana? Gas inert itu apa? Jadi gas inert itu artinya adalah sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Kok bisa kayak gitu? Ya karena sudah stabil. Terbentuknya senyawa kan karena mereka saling berikatan agar stabil kan. Tapi kalau gas mulia kan tadi udah duplet sama oktet, jadi sudah stabil. Akhirnya itu menyulitkan untuk membentuk senyawa atau sukar bereaksi dengan senyawa lain atau kita sebut sebagai gas inert. Sampai situ paham? Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia yang pertama itu adalah memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi. Oke, kita garis bawahi, jadi energi ionisasinya itu sangat tinggi. Maknanya apa? Maknanya adalah sukar melepas elektron. Jadi kalau energi ionisasinya tinggi, artinya dia sukar untuk melepas elektron atau susah melepas elektron. Kemudian sifat kedua itu tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan untuk gas mulia itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya tidak punya kecenderungan
untuk menangkap elektron. Kenapa? Ya karena dia sudah stabil. Berbeda sama golongan 7A. Dia kan punya ion -1 karena dia cenderung untuk menangkap elektron agar stabil. Oke. Kemudian sifat lainnya adalah kereaktifan dari gas mulia itu adalah sangat rendah. Nah, ada beberapa poin yang harus kita catat, yaitu adalah makin besar jari-jari, maka energi ionisasi semakin kecil. Yang artinya apa? Artinya semakin reaktif. Kalau semakin reaktif akibatnya apa? Akibatnya adalah mudah membentuk senyawa. Nah, jadi ingat, semakin besar jari-jari, energi ionisasinya itu semakin kecil, sehingga semakin reaktif yang akhirnya mudah membentuk senyawa. Nah, untuk gas mulia ini tergolong memiliki kereaktifan sangat rendah. Berarti tidak reaktif ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sifat lainnya itu adalah semakin ke bawah. Tadi kan ada urutannya, Henear, HNE, XE kayak gitu-gitu ya. AR, KR, XE, RN itu kan semakin ke bawah berarti semakin menuju RN. Maka kerapatan dan titik didih semakin tinggi ya. Jadi semakin ke bawah, kerapatan dan titik didihnya akan semakin tinggi. Kemudian sifat berikutnya adalah semua gas mulia terdapat di udara. Oke, catat ini tuh karena gas ya. Jadi terdapat di udara kecuali si RN atau radon, di mana dia terdapat pada atau terdapat sebagai isotop pada radioaktif. Selanjutnya untuk sifat yang keenam, gas mulia itu banyak di alam. Yang paling banyak di alam itu adalah He. Kemudian banyak di atmosfer itu adalah, atmosfer itu udara ya di sini ya. Itu adalah argon atau AR. Kemudian satu lagi, jadi unsur gas mulia yang paling banyak disintesis atau dibuat senyawa itu adalah Xe. Contohnya itu ada senyawa Xe, PT, F6 atau XeF4, ada juga XeF6 dan lain sebagainya. Oke, sampai situ aman ya. Nah,
Selanjutnya kita akan bahas tentang kegunaan dari gas mulia. Yang pertama dari helium. Helium atau He. Nah, kegunaannya diantaranya sebagai pengisi balon udara, pengisi bola, lampu pijar, kemudian campuran dengan gas hidrogen yang digunakan untuk menyelam. Nah, itu adalah diantaranya kegunaan dari unsur helium. Kemudian kegunaan kedua itu adalah untuk unsur neon. Nah, kalian masih sering dengar untuk neon. Neon itu biasanya digunakan untuk cairan pendingin pada reaktor nuklir. Kemudian ada lagi argon. Argon kira-kira berguna untuk apa? Ya, argon itu pengisi bola lampu listrik atau yang biasa kita kenal sebagai bolam. Kemudian kripton. Kalau kripton gunanya untuk biasanya kripton itu digunakan dalam fotografi ya, yang kecepatan tinggi. Kemudian selain kripton ada xenon. Kalau xenon itu untuk membius pasien dalam proses pembedahan. Jadi ketika dibedah kan kita perlu dibius ya biar tidak terasa gitu kan. Nah, itu biasanya pakai xenon. Kemudian terakhir itu adalah unsur radon. Biasanya digunakan untuk terapi penyakit kanker. Nah, radon ini nanti berupa sinar. Jadi kayak ya disinari gitu ya, pakai si radon ini untuk terapi penyakit kanker. Kurang lebih itu terkait penjelasan dari sifat-sifat, kegunaan, dan juga pengenalan anggota gas mulia.